Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Sukriyandri selaku tutor mata kuliah Kewirausahaan Produk Pangan serta teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya Arif Kurniawan ingin memperkenalkan salah satu produk unik olahan pastry yaitu churros bunga telang. Poin-poin utama pada presentasi kali ini meliputi deskripsi produk, pemasaran, laba, umur usaha, teknologi, lingkungan pasar, dampak lingkungan, dan legalitas. Menurut Tisa et al. 2022, churros merupakan makanan ringan khas Spanyol berbentuk panjang yang dicetak menggunakan skuit bintang persegi 5, diolah dengan cara digoreng sehingga memiliki tekstur crispy pada bagian luar dan lembut pada bagian dalam. Proses substitusi ekstrak bunga telang pada pengolahan churros ini menjadi alternatif lain variasi churros itu sendiri. Selain itu, kandungan pada churros seperti antosianin, flavonoid, saponin, dan tanin menjadi nilai tambah pada produk churros. Aspek pemasaran produk churros bunga telang meliputi 1. Segmentasi pasar. Pemilihan segmentasi pasar menjadi perhatian utama pada proses pemasaran produk. Churros bunga telang membidik generasi milenial hingga generasi alfa yang menjadi pecinta kuliner khususnya pastry untuk menjadi konsumen utama. Kedua, positioning. Menjadi produk cemilan yang memberikan inovasi baru dengan substitusi bunga telang di mana jarang ditambahkan pada produk pangan, terutama pada produk churros. Ketiga, strategi pemasaran. Pemilihan metode pemasaran menjadi wadah konsumen untuk lebih mengenal produk yang kita jual. Melalui metode pemasaran digital dengan media sosial akan memberikan dampak positif pada pemasaran. Selain itu, dengan mengikuti event-event atau festival juga dapat memperkenalkan produk churros bunga telang lebih dikenal. Bunga telang dapat dimanfaatkan menjadi olahan yang memiliki nilai jual lebih sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih pula. Tak terkecuali diaplikasikan pada proses pengolahan churros. Alur pemerolehan keuntungan diawali dengan inovasi produk yang dilalui dengan proses research and development dengan tetap memperhitungkan tren terkini agar dilirik oleh konsumen. Selanjutnya, pelebaran cabang memberikan efek dikenalnya produk dengan membuka small stand di tempat strategis atau memberlakukan konsep franchise untuk kedepannya. Kemudian, diversifikasi produk turunan bunga telang seperti minuman atau produk lain dengan bahan dasar bunga telang. Terakhir, dengan proses inovasi, ekspansi, dan diversifikasi memberikan efek laba yang lebih tinggi menjual branding pastry dengan bahan alami yaitu bunga telang. Berikut perhitungan laba produksi churros bunga telang tiap hari. Terlihat di dalam tabel, untuk total pengeluaran produksi tiap hari sebesar Rp255.250 dengan target penjualan 40 porsi, di mana tiap porsi dihargai Rp10.000, sehingga keuntungan yang diperoleh tiap harinya sebesar Rp144.750. BEP sangat diperlukan untuk keberlangsungan usaha di mana titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, yang artinya perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mendapatkan keuntungan. Terlihat di dalam tabel untuk biaya tetap yang meliputi biaya sewa lokasi, biaya iklan dan promosi, biaya listrik, biaya perawatan kendaraan untuk membeli kebutuhan harian, dan biaya administrasi sebesar Rp990.000 tiap bulan. Untuk harga jual tiap porsi adalah Rp10.000 dengan HPP per porsi adalah Rp6.381, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk mencapai titik impas dibutuhkan penjualan sebanyak 274 porsi churros bunga telang atau pendapatan sebesar Rp2.735.562. Antusiasme konsumen terhadap produk kekinian yang unik memberikan peluang usaha churros tetap berdiri, di mana cemilan manis ini dapat menjadi cemilan inovatif dengan bahan baku yang berkelanjutan. Sebagai usaha untuk peningkatan efisiensi produk ke depannya, dibutuhkan penopang teknologi, di mana dalam hal ini ada kaitannya dengan proses produksi. Dimulai dengan mesin pencetak churros yang mempermudah proses pembentukan churros, sehingga dapat membuat aneka bentuk churros dengan mudah. Selain berpengaruh pada efisiensi pembentukan, alat ini juga mudah digunakan sehingga siapa saja operator yang menjalankan akan mudah memakainya. Paper bag
digunakan sebagai usaha mengurangi penggunaan plastik yang susah untuk didegradasi, atau dalam arti lain, pengemasan ini ramah lingkungan. Bentuk kemasan unik ini juga dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli produk. Dan yang terakhir, electrical deep fryer membantu proses penggorengan lebih cepat dan menghasilkan churros yang lebih matang merata dan renyah. Penjualan churros bunga telang membidik beberapa pasar potensial, yaitu 1. Generasi alfa hingga generasi milenial, atau juga dapat dikatakan dari kalangan anak-anak sampai kalangan orang dewasa. 2. Pastry addicted. Penyuka makanan manis pastry akan tertarik dengan olahan churros unik ini. 3. Unique buyer. Tren sekarang banyak orang membeli atas dasar uniknya produk. Pembeli tersebut dinamakan unique buyer atau juga dapat disebut pembeli FOMO. 4. Healthy food. Pembeli yang membeli dasarkan pada makanan yang sehat. Dengan keberadaan churros bunga telang ini akan berdampak pada 1. Penggunaan bahan baku bunga telang yang membantu petani lokal dapat memberikan manfaat kesejahteraan pada mereka. 2. Bahan kemas yang ramah lingkungan atau recyclable dalam pengemasan churros, yaitu paper bag yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Dan yang ketiga, pembukaan lowongan kerja baru pada lingkungan sekitar. Sertifikasi produk churros bunga telang sangat dibutuhkan untuk proses keberlangsungan berdirinya usaha ini. Sertifikasi yang dibutuhkan meliputi 1. Sertifikat halal harus dicantumkan karena mayoritas konsumen beragama Islam. Hal ini akan menjamin produk yang dijual aman untuk dikonsumsi dan bebas dari bahan yang diharamkan. Sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kedua, sertifikat penyuluhan sebagai tahap awal bahwa produk ini terdaftar pada Dinas Kesehatan terkait dan PIRT sebagai jaminan bahwa industri rumah tangga ini produknya aman dikonsumsi dan sudah diaudit oleh Dinas Kesehatan. Ketiga, makanan dalam negeri. Nomor MD diterbitkan jika usaha ini sudah termasuk ke dalam jajaran usaha makanan besar dan berasal dari dalam negeri. Sertifikat ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sekian pemaparan usaha saya mengenai churros bunga telang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.